Alkitab itu dari Tuhan, tapi tidak berarti kemudian Tuhan menurunkan kitab itu gedebuk gitu, bukan ya. Itu melalui inspirasi oleh orang ya, seseorang ya. Lah inspirasi itu datang dari Tuhan, Roh Kudus, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa setiap Allah begitu. Jadi yang memberi inspirasi adalah Allah, Roh Kudus, dan kemudian orang itu menulis sesuai dengan apa yang dibisikkan atau yang dikehendaki Roh Kudus itu begitu, sehingga terjadilah dan kami percaya itu firman Tuhan. Kalau kertasnya ya dulu belum ada kertas, dulu disebut perkamen. Perkamen itu dari kulit binatang atau apa, alat tulis pada waktu zaman itulah gitu ya. Bisa perkamen, kulit binatang, kulit kayu, dan kemudian tintanya juga buatan manusia. Pulpennya juga alat tulisnya buatan manusia, lembaran untuk menulis juga terbuat dari manusia, tapi isinya adalah sesuatu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu gitu. Jadi kalau seandainya kertasnya jadi sekarang rusak, perkamennya jadi rusak, ya nggak apa-apa, tapi firman Tuhannya kan tetap firman Tuhan gitu, tulisannya tetap firman Tuhan gitu. Jadi itulah kami meyakini bahwa itu firman Tuhan. Lah terus bagaimana Alkitab yang dulu kok bisa sama dengan yang sekarang? Ya karena orang kan menyalin gitu ya, yang dulu terus ada yang menyalin, entah salinan keberapa saya tidak tahu. Lah terus orang Indonesia itu ada Alkitab bahasa Indonesia. Lah kenapa tidak pakai bahasa aslinya? Ya karena kalau pakai bahasa aslinya orang tidak tahu ya, kebanyakan orang tidak tahu ya, yang tahu hanya berita-berita saja gitu. Itu pun juga tidak hafal, karena Alkitab itu bukan untuk dihafalkan tapi untuk dipahami begitu. Kalau ada kata-kata yang menarik bagi dia akan mencari bahasa aslinya gitu. Jadi seperti Alkitab ya, Alkitab itu bahasa aslinya apa, kemudian artinya apa, yang disebut Alkitab itu apa saja, itu ada itu buku-buku semacam itu, entah itu kodansi atau buku tafsir apa yang dari bahasa asli ada gitu. Jadi biasanya berita-berita membaca itu juga gitu, sehingga pengetahuannya itu kemudian disampaikan kepada jemaat sehingga jemaat itu mudeng gitu ya. Jadi tidak usah mencari harus apa kitab suci perjanjian lama, bahasa Ibrani harus apa, kemudian perjanjian baru bahasa Yunani harus apa, enggak harus begitu ya. Yang penting bahwa terjemahan itu sesuai dengan aslinya gitu. Dan memang kalau mau baca bahasa aslinya ada juga gitu, tapi kan tidak semua orang bisa memahami gitu ya. Bagi yang awam biasa ya pakai bahasa Indonesia aja, tapi bagi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut ya bolehlah dia membeli buku bahasa aslinya dan belajar di sana, belajar bahasa itu nggak apa-apa gitu. Sekarang wah apalagi udah di Google banyak ya, kalau mau melihat bahasa aslinya Alkitab, konkordansi analitik, kemudian buku tafsir, tafsir per kitab, tafsir dalam satu volume ada juga lengkap gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan terjemahan itu saja, tapi ada buku-buku lain yang membantu.
ada buku ensiklopedi Alkitab, ada kamus Alkitab, ada macam-macam gitu ya. Ya begitu saja yang lebar karena tidak bisa, panjang lebar pun juga itu sebenarnya tidak lengkap.